Saudara, malam hari ini kita bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ayat ke-11. Saya akan membaca Alkitab terjemahan baru yang kedua. Judulnya Harta Rohani dan Bejana Tanah. Oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, kalau kita melihat di 2 Korintus pasal 3 dan pasal 4 ini, sesungguhnya dua pasal ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Saudara, di sini berbicara panggilan pelayanan Rasul Paulus dan rekan pelayanannya, dan juga bicara komitmennya di dalam memberitakan Injil. Saudara, tampaknya pada waktu Paulus melayani ada berbagai serangan, ada berbagai keraguan terhadap dirinya, bahkan berbagai hambatan yang dilontarkan baik secara langsung ataupun tidak langsung ditujukan kepada Paulus dan rekan pelayanannya. Saudara, kata-kata yang diucapkan oleh guru-guru palsu yang demikian masif menyerang Paulus, sudah seperti panah api yang menghanguskan benteng-benteng pelayanan pemberitaan Injil yang telah dibangun Paulus dan rekannya. Namun semua panah api itu dapat dipatahkan oleh Paulus. Saudara, di pasal 4 kita melihat kesetiaan dan dedikasi Paulus dalam melayani, dalam menjalankan pemberitaan Injil. Kita juga melihat keberanian dan kesabaran Paulus di dalam menghadapi berbagai tantangan dan halangan pada waktu dia memberitakan Injil. Dan kita juga melihat kuasa Allah menyertai hambanya, Paulus dan rekan-rekannya pada waktu melayani. Saudara, ayat 1 mengatakan, oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Terjemahan yang lama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini.
Karena itu kami tidak tawar hati. Terjemahan yang baru, oleh rahmat Allah. Saudara, Paulus berkata oleh rahmat Allah atau oleh kemurahan Allah. Bisa juga dengan oleh belas kasihan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Saudara, maksud pelayanan ini adalah apa? Kalau kita membaca pasal 3 ayat 8, pelayanan ini adalah pelayanan roh. Ini sebuah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebuah pelayanan yang bukan membawa kepada kematian, tapi sebuah pelayanan yang membawa orang-orang percaya, membawa orang-orang meresponi Injil, maka dia akan berpindah dari kematian kepada kehidupan. Sehingga pelayanan ini adalah sebuah pelayanan yang membawa orang-orang kepada kehidupan yang kekal. Dikatakan kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Saudara, mengapa Paulus mengatakan kami tidak tawar hati? Karena ada berbagai serangan, ada berbagai tantangan yang dia hadapi. Namun Paulus katakan kami tidak tawar hati. Atau bisa dikatakan kami tidak jemu-jemu. Kami tidak putus asa. Atau kami tidak takut menghadapi semua tantangan yang ada. Mengapa saudara? Karena Paulus percaya bahwa oleh rahmat Allah, bahwa oleh kemurahan Allah, bahwa oleh belas kasihan Allah, kami telah menerima pelayanan ini dari Allah, bukan dari manusia. Saudara, di gereja kita melihat terkadang ada banyak anak Tuhan yang merasa tawar hati ketika menghadapi pergumulan-pergumulan dalam pelayanan. Ketika menghadapi sebuah persoalan, maka bisa menjadi tawar hati. Saudara, Paulus katakan dia tidak tawar hati. Dia terus bersaksi dan dia terus memberitakan Injil. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat dia menjadi tawar hati karena dia tahu panggilannya. Saya percaya kalau kita tahu bahwa Allah yang mempercayakan para kita pada sebuah pelayanan, kita yakin bahwa Allah telah memanggil kita. Saya percaya bahwa ketika kita menghadapi sebuah tantangan, sebuah pergumulan, kita tidak akan menjadi tawar hati. Saudara, minggu yang lalu oleh penginjil siapa namanya? Stephen ya. Iya, karena menyebut seorang misionaris yang bernama David Livingstone. Sudah Dr. David Livingstone, pelayanannya begitu luar biasa. Dia seorang Skotlandia, dia seorang pekabar Injil yang terkenal, saudara. Di abad 19. Saudara kasih dalam Tuhan, dia terkenal karena passionnya. Dia terkenal karena komitmennya untuk memberitakan Injil. Kendati dia menghadapi begitu banyak kendala, banyak pergumulan di dalam medan pelayanan. Saudara, dia tidak menjadi tawar hati ketika dia menghadapi begitu banyak kesulitan. Saudara, singkat cerita, David Livingstone akhirnya dia pergi. Dia memutuskan menjadi misionaris ke Afrika. So, orang waktu itu mendengarkan Afrika itu sama dengar mendengar bahwa orang itu akan pergi di tengah hutan, di tengah kelompok manusia yang mungkin masih kanibal, di alam yang begitu ganas dan lain sebagainya. David Livingstone dia pergi ke sana. Saudara, dia melakukan perjalanan jauh, kemudian yang sangat berbahaya. Dia masuk ke dalam perjalanan ke hutan-hutan dan dia ingin setiap orang yang dia temui bisa mendengarkan Injil. Dan dia juga ingin sekali supaya orang yang berkulit hitam pada waktu itu bisa dibebaskan dari perbudakan.
Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita bertanya, mungkinkah di zaman ini masih ada orang yang punya passion, yang punya hati seperti David Livingstone, yang punya komitmen, yang punya dedikasi yang begitu rupa di dalam menjalankan pekerjaan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, di ayat ketiga, ayat keempat mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Saudara, dalam tugas memberitakan Injil itu sama seperti seorang menabur benih. Pada waktu dia menabur benih, benih itu jatuh kemana-mana, saudara. Ada yang jatuh di tempat berbatu-batu, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang tipis tapi di bawahnya banyak kerikil, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Bukankah itu adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang menaburkan benih? Tapi benar bahwa ketika seseorang menabur benih, saudara, benih itu akan ada yang hidup, ada yang mati. Saudara, kalau benih itu jatuh di tempat yang tepat, di tanah yang subur, kita percaya bahwa benih itu akan kemudian mengeluarkan tunas. Dia akan bertumbuh. Kemudian benih itu akan semakin bertumbuh menjadi besar, kemudian dia menjadi pohon. Akhirnya berbuah. Saudara, tentu kita tidak terlalu bangga ketika benih yang kita taburkan lalu bertumbuh lalu berbuah. Seolah-olah pekerjaan kita. Atau ketika benih itu jatuh di tempat yang tidak tepat, jatuh di tempat berbatu, nah, tentu benih itu akan kemudian mati dan dia tidak bisa berbuah. Saudara, kita tidak menjadi tawar hati kalau benih itu ditabur kemudian mati. Kemudian yang kita lakukan seolah-olah tidak berharga sama sekali, bahkan diinjak-injak oleh kaki manusia. Karena bagian kita adalah menjalankan tugas. Bagian kita adalah menaburkan benih. Bagian kita adalah apa yang telah Allah percayakan kita jalankan. Selebihnya, saudara, itu adalah pekerjaan Allah. Sehingga pada waktu pemberitaan Injil, saudara, ada orang membuka hatinya, ada orang menerima. Kita bersyukur karena Allah menggerakkan hatinya. Tapi ada orang menutup hatinya. Ada orang menolak kita. Seolah-olah benih Injil yang kita taburkan itu jatuh di tanah yang keras atau di tempat yang berbatu sehingga tidak bisa bertumbuh. Dalam tugas memberitakan Injil, ada orang menolak kita. Saya percaya bahwa kalau saudara adalah seorang pemberita Injil yang masif atau seorang yang punya beban dalam memberitakan Injil, pasti akan pernah mengalami penolakan-penolakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Atau kita bertemu dengan seseorang, dia sengaja menutup hatinya. Saya pernah ketika tidak memberitakan Injil, orang ini menutup hatinya. Dia bukan tidak tahu tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan tidak tahu bahwa Yesus itu Tuhan, tapi dia menutup hatinya. Mereka menutup telinganya untuk berita keselamatan. Saudara, mereka ini adalah orang yang tidak percaya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi orang-orang yang menolak, orang-orang menutup hatinya
atau orang menutup telinganya untuk berita keselamatan yang sengaja mereka tidak mau menerima. Saudara, karena orang-orang ini pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Saudara, mungkin kita bertanya, apa sih atau apa yang dimaksud ilah zaman? Saudara, ilah zaman, saya coba mencari sesungguhnya ini bicara apa. Saudara, bicara ilah zaman sesungguhnya bicara sesuatu yang sangat luas, bicara sebuah pengaruh, dan juga bisa bicara sesuatu yang pengaruh akhirnya mengarah pada satu sosok, yakni segala kuasa kejahatan yang dipengaruhi atau diperintahkan oleh satu sosok yang namanya si iblis. Saudara, dia membuat orang menutup hatinya, dia membuat orang tidak dapat percaya. Sehingga orang itu tidak melihat cahaya Injil. Saudara, seluruh penulis Alkitab juga menulis bahwa di dalam dunia ini terdapat kuasa kejahatan. Saudara, penulis Alkitab kadangkala menyebut kuasa itu disebut dengan setan atau disebut dengan iblis. Ialah yang selalu menghalangi. Dialah yang selalu menentang segala pekerjaan Allah. Si jahat itu. Saudara, dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus setidaknya berbicara 3 kali mengenai penguasa dunia ini dan juga kekalahannya. Di Yohanes pasal 12, kemudian pasal 14, kemudian pasal 16. Sudah saya sampaikan ini adalah simbol-simbol ilah zaman yang mempengaruhi, yang begitu rupa dia bekerja untuk menghalangi orang untuk percaya. Saudara, karena kita semua berada dalam medan peperangan rohani, secara langsung ataupun tidak langsung, saudara, kita berada di satu medan namanya medan peperangan rohani. Saudara, dulu ada seorang tokoh dari China, Wang Mingtao, kemudian dia juga ditangkap, saudara, oleh komunis, kemudian dipenjarakan sampai di masa tuanya. Saudara, dia mengatakan bahwa waktu kita lahir sesungguhnya kita sudah berada di dalam medan peperangan rohani. Jadi peperangan rohani, saudara, bukan pada waktu nyata kita melihat baru kita berperang, atau pada waktu kita mengusir si iblis. Tetapi sesungguhnya, saudara, dalam hidup ini kita sedang berperang dengan kuasa kegelapan. Terlebih, saudara, pada saat kita memberitakan Injil. Saudara, kita jangan lupa bahwa ketika kita dalam peperangan, kita perlu berdoa. Kita perlu meminta hikmat. Kita perlu meminta kuasa Allah dalam berkata-kata pada waktu kita memberitakan Injil. Pada waktu kita menyampaikan firman Allah. Karena kita sedang berada di dalam medan peperangan. Saudara, kita sedang melawan kuasa kegelapan. Kita sedang melakukan sebuah usaha untuk membebaskan orang-orang yang sedang terbelenggu secara langsung ataupun secara tidak langsung oleh kuasa kegelapan, yang pada akhirnya mengacu pada kuasa si iblis itu. Ayat kelima mengatakan demikian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara, di tengah serangan-serangan guru-guru palsu yang ditujukan kepada Paulus dan juga rekan-rekannya, Paulus katakan bahwa bukan kami yang kami beritakan. Saudara, kita pernah dengar ya, orang itu memberitakan Yesus seolah-olah memberitakan dia. Orang itu memberikan salib seolah-olah memberikan dirinya sendiri.
Tapi Paulus katakan bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di ayat ini saudara, ada dua hal yang menjadi tekanan Paulus. Yang pertama adalah bahwa dia mengatakan bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus Kristus yang kami beritakan itu adalah Tuhan. Saudara, penyangkalan Yesus sebagai Tuhan yang dilakukan oleh saksi Yehova itu secara masif, saudara. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi Paulus katakan, yang kami beritakan bukan diri kami, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Paulus ingin menonjolkan bahwa Kristus yang mati dan bangkit, yang hidup itu adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar manusia yang dikenal sebagai manusia yang disalibkan, tapi dia adalah Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian Paulus kembali di tengah menghadapi berbagai serangan. Dia mengatakan, kami bukan siapa-siapa. Kami adalah hamba atau kami adalah pelayan. Paulus menempatkan dirinya sebagai doulos. Tidak seperti guru palsu yang telah menempatkan dirinya jauh terlalu di atas, bahkan melampaui Tuhan yang diberitakan. Paulus menempatkan dirinya sebagai hamba, sebagai doulos. Saudara, dalam perjalanan pelayan Rasul Paulus, kita melihat bahwa Paulus senantiasa membawa dirinya, menempatkan dirinya seorang hamba, bukan seorang penguasa, bukan seorang yang seolah-olah melampaui Kristus yang dia beritakan. Saudara, dua hal ini yang menjadi sangat penting bagi setiap pelayan Tuhan, baik rohaniawan ataupun penatua ataupun aktivis ataupun seorang pengurus. Ketika kita memahami diri kita adalah seorang hamba, maka kita akan melayani dengan sungguh-sungguh. Karena doulos, saudara, pada waktu itu adalah seorang yang menggosok-gosok kaki. Doulos adalah seorang yang membasuh kaki. Doulos adalah seorang yang tidak punya apa-apa. Dia milik tuannya. Demikian juga kita. Ketika kita menerima sebuah pelayanan, saudara, tidak ada tawar-menawar. Kita meyakini bahwa ini yang Tuhan kehendaki. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya melihat di gereja banyak orang melakukan pelayanan setengah hati, saudara. Tidak sungguh-sungguh. Dan ini sangat menyedihkan hati Tuhan. Yang Tuhan mau supaya kita bisa lakukan sebuah pelayanan dengan sungguh-sungguh. Atau pada waktu kita memberitakan Injil, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Supaya ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Segala yang kita lakukan adalah berpusat pada Kristus, sosok yang patut kita fokus, sosok yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan diri kita. Seorang kita beritakan bukan dongeng-dongeng, isapan jempol manusia. Seperti yang Paulus katakan di surat kepada Timotius. Mereka memberitakan dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Dan itu begitu enak didengar. Itu begitu menarik, saudara. Keadaan dunia sepertinya sudah sampai di sana, saudara. Bahwa orang memalingkan telinganya ketika mendengarkan Injil yang sesungguhnya. Tapi ketika mendengar dongeng-dongeng, cerita-cerita khayalan, itu begitu menarik. Begitu membuat matanya terbuka
Saudara, keadaan dunia ini sudah begitu kacau sehingga orang tidak membuka hatinya untuk sebuah kebenaran. Paulus katakan, kami tidak memberitakan dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Bukan segala sesuatu yang fana. Yang kami kabarkan ada sesuatu yang bernilai kekal. Injil Yesus Kristus. Kuasa Injil yang menyelamatkan, yang melepaskan orang-orang dari belenggu dosa, yang memberikan kemerdekaan, yang menjamin kehidupan kekal, yang ini menjadi warisan yang kekal bagi setiap orang yang menerimanya. Saudara, hari ini kita miliki harta, dan harta ini berada dalam bejana tanah liat. Paulus katakan harta ini berada di dalam tanah liat. Saudara, dalam tubuh yang lemah, yang rapuh ini, supaya kuasa Yesus itu menjadi nyata. Dari hari ke hari dia memperbaharui kehidupan kita. Dan dalam tubuh yang fana ini tersimpan rahasia Allah. Dalam tubuh yang fana ini tersimpan sesuatu yang berharga, yang bernilai kekal. Itulah Injil Yesus Kristus. Walaupun harta yang berharga ini di dalam diri kita, tapi kita adalah bejana tanah liat. Artinya kita lemah, kita rapuh. Karena itu saudara, di dalam menjalankan pekerjaan pemberitaan Injil, kita perlu tak henti-hentinya berdoa. Kita perlu senantiasa bersandar kepada Kristus Yesus ketika kita memberitakan Injil, ketika kita melayani. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk memberikan hikmat kepada kita untuk berkata-kata tentang kebenaran. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus penuhi hati kita ketika menghadapi sebuah peperangan rohani atau sebuah penolakan. Malam ini saya menantang setiap kita, baik yang hadir di sini ataupun yang ada di Zoom, untuk tidak terus-menerus menyimpan sesuatu yang bernilai kekal ini disimpan. Tetapi malam ini saya menantang saudara supaya harta yang bernilai kekal ini kita bagikan dan kita kabarkan kepada orang yang belum pernah mendengarnya. Inilah tugas Paulus. Inilah panggilan Paulus dan juga kita semua. Ketika kita memberitakan Injil ini, harta yang bernilai kekal ini, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Allah. Ada jiwa-jiwa yang dibebaskan dari segala belenggu dosa, segala belenggu kuasa kegelapan. Mereka akan dibawa kepada Yesus Kristus. Inilah tugas dan inilah panggilan gereja. Sadar ataupun tidak, inilah yang Tuhan titipkan kepada kita sebelum dia naik ke surga. Dan minggu ini adalah Pentakosta. Yesus katakan ketika kuasa itu turun, Roh Kudus turun di tengah-tengah kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa itu telah Tuhan berikan kepada kita. Dan saat ini adalah kita jalankan tugas kita. Kita berdoa. Kami berada di tengah dunia ini. Tampaknya kami sudah tidak menyadari lagi akan sebuah tugas yang mulia yang Kau telah percayakan pada kami. Pada waktu sebelum Kau terangkat ke surga, Engkau telah berpesan kepada murid-murid supaya menunggu, menantikan janji Allah. Roh Kudus akan turun dan kami akan menjadi saksi-saksi Tuhan.
Tuhan, biarlah malam hari ini Engkau senantiasa berbicara kepada kami. Untuk tugas panggilan ini, supaya kami bisa tunaikan, kami bisa lakukan, supaya Injil keselamatan kami tidak simpan terus-menerus sebagai harta yang bernilai kekal. Tapi kami juga boleh bagikan, kami boleh kabarkan kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Tuhan, biarlah Engkau terus berbicara pada kami, supaya kami menyadari panggilan ini bukan hanya tugas hamba Tuhan, tapi juga kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terus gerakan hati kami untuk menjalankan tugas ini. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.